Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugi Anggorawati dengan NIM 250130065 dari Prodi PGSD kelas 1B. Di sini saya akan membacakan dongeng dengan judul Ikat Pinggang Raja yang digunakan untuk pembelajaran kelas 3 dan kelas 4 SD. Guna memenuhi tugas pendidikan keterampilan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Desta Yolandi Rahayu Sulistiawati, MPD. Selamat siang anak. Selamat pagi Bu Guru. Wah, Bu Guru itu bawa apa? Iya, bawa wayang. Oh gitu. Ya, wayang itu apa? Itu terbuat dari kulit. Ini kalau wayang terbuat dari kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kira-kira kita mau ada kegiatan apa hari ini? Bu Guru. Itu apa ya Bu Guru? Ini adalah hewan-hewan. Ada orang juga. Itu ada ular ya Bu Guru? Kita dengan hewan-hewan seperti ini kita akan melakukan kegiatan apa? Coba tebak. Pengenalan hewan. Bukan. Ini bukan. Awalan katanya D. Apa? Dansa. Apa ya? Pasti dongeng ya kan? Guru mau berdongeng. Kita akan melakukan ikan pinggang raja. Kita mulai ya. Pada suatu hari yang cerah, tanpa alasan yang jelas, Kancil berlari ke sana kemari. Kancil tidak sedang dikejar siapa-siapa dan tidak sedang mengejar siapa-siapa. Nah, karena lari dengan cukup lama, Kancil merasa kelelahan. Dia pun tertidur di pohon yang sangat besar. Wah, ini ya teman-teman pohonnya. Tidurnya di mana itu? Gede Kancilnya. Iya bener. Tidurnya di mana? Kancil tertidur. Tak terasa Kancil sudah tidur cukup lama. Tapi setelah cukup lama, Kancil mendengar suara auman harimau. Kira-kira bagaimana suara auman? Benar. Harimau. Kancil seperti tersadar di dalam mimpi. Dari jengkarinya yang dahsyat, tentu suara harimau itu tidak jauh dari tempat Kancil tidur tadi. Kancil panik. Kancil siap-siap berlari dari tempat tidur tadi dan hampir tidak sengaja dia hampir menginjak ekor ular kobra yang sedang tertidur. Iya. Maaf ya. Kancil hampir saja menginjak ekor ular kobra ini yang sedang tertidur. Wah, besar sekali ya tadinya. Ular itu besar sekali. Kancil juga jarang melihat ular sebesar ini. Jangan-jangan ini raja kobra. Takutnya. Benar menakutkan ya? Iya. Suara menggelegar itu terdengar lagi. Kancil kembali terkejut. Begitu dekat di batinnya. Tiba-tiba ada harimau di atas batu yang besar. Batunya bagus. Aha Kancil, kutemukan juga kau akhirnya. Kali ini tak ada kesempatan lari lagi buatmu. Inilah hari terakhir kau melihat matahari. Matahari
harimau mengaum lagi. Kira-kira bagaimana auman harimau itu? Menakutkan kan? Takut banget. Nah, kancil terpaku di depan. Tak mampu bergerak, nafas pun terasa sesak. Keinginan untuk lari dibatalkan. Percuma, karena jaraknya hanya 1 loncatan harimau saja. Matilah aku kali ini, pikir kancil. Tiba-tiba, kancil ingat ular yang asik tertidur tadi, yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Terbitlah akal kancil. Kancil berpikir bagaimanapun kancil harus meloloskan diri dari harimau itu. Tak ada cara lain selain apa sifat kancil kira-kira? Tadi kunci. Betul. Pernah lihat di TV itu juga seperti ini juga kayaknya. Iya, apa yang dilakukan kancil kira-kira? Pasti kamu lupa. Kamu kan suka lupa. Iya ya. Kamu pengen aku juga kali ini. Oke, jadi kancil itu menipu harimau. Apa? Menipu. Bagaimana menipunya? Harimau kayak gitu paling. Ya, wahai harimau sang raja hutan, kali ini aku tak bisa lagi lari dari hadapanmu. Aku betul-betul pasrah, tapi aku mohon untuk tidak memakanku sekarang. Aku sedang mengemban tugas raja. Perkenankanlah aku untuk menyelesaikan tugas terakhir ini, kata kancil dengan mengiba. Harimau menebus. Alasan apa lagi kali ini, hah? Hati kancil menciut. Bukan alasan, tapi sungguhan. Aku sungguh-sungguh. Harimau tertawa sinis. Hati kancil tambah menciut. Benar-benar tamat riwayatku kali ini. Harimau berputar-putar mengelilingi kancil layaknya sedang menaksir mangsa. Kira-kira apa yang dirasakan kancil ketika harimau itu? Tidak tidur. Kancil hatinya buruk. Betul. Jadi kancil itu ketakutan ya. Terus tiba-tiba harimau berhenti dan bertanya kepada kancil, tugas apa yang diberikan raja kepadamu, kancil? Kancil merasa mendapatkan kesempatan baik. Ikat pinggang raja, kata kancil. Apa itu ikat pinggang raja? Kancil berkata bahwa ikat pinggang itu sengaja dititipkan raja oleh kepada kancil. Kemudian harimau merasa tidak percaya karena sifat kancil itu kan sering berbohong ya teman-teman. Harimau bertanya, mengapa ikat pinggang raja ada di sini? Berceritalah kancil. Kemarin waktu aku sedang berjalan-jalan di tempat ini, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara gaduh. Rupanya rombongan kerajaan berjalan lewat hutan ini. Itu ku ketahui setelah aku mengintip sumber suara itu. Sayang, perbuatanku diketahui salah seorang pengawal. Aku dituduh akan mencelakakan raja dan diseret ke hadapan raja. Bayangkan bagaimana takutnya aku karena dituduh seperti itu. Kancil berhenti sebentar dan melanjutkan ceritanya. Tapi untunglah raja kita benar-benar bijaksana. Aku tidak dihukum karena perbuatanku. Aku hanya diperintahkan untuk menjaga ikat pinggang
memakai sabuk itu. Saya dulu. Kok kamu tahu? Iya sih. Iya, kamu nyari. Oke, terus harimau mengalihkan pandangannya pada kancil. Sorot matanya tajam dan membuat kancil ketakutan. Kuingatkan kau, jangan macam-macam. Nasibmu ini berada di tanganku, ancam harimau. Ya, aku tidak macam-macam, tapi sungguh tolong aku. Izinkan aku menyelesaikan tugas dari raja ini. Jika aku gagal menjalankan tugas dengan baik, tak tahulah apa hukuman raja untukku. Jadi, tolonglah aku sekali ini. Kata kancil dengan suara menyibak. Harimau kembali menggeram. Jadi, kau betul-betul tak mengizinkanku mencobanya, walau hanya sebentar. Kancil menggeleng. Maksudku iya, tidak. Meskipun nyawamu taruhannya, kata harimau dengan sinis. Harimau mendekati kancil, dan kancil pun ketakutan. Harimau berkata, bagaimana sekarang? Apa kau tetap tak mengizinkanku? Kancil pun bingung. Begini saja, kalau kau memang ingin mencobanya, silahkan saja. Tetapi ada syaratnya. Syarat? Syarat apa? Kau boleh mencobanya kalau aku sudah tidak di sini lagi. Maksudku, aku tidak mau menanggung resiko hukum raja karena meminjamkan ikat pinggang keramat ini padamu tanpa seizinnya. Maksudmu, izinkan aku pergi dari sini setelah aku jauh, barulah kau boleh mencobanya. Dengan begitu, raja akan datang. Aku tidak akan terkena hukuman. Bagaimana? Baiklah, kata harimau. Kancil pun bersiap-siap pergi. Nanti kalau aku sudah jauh, barulah kau boleh mencobanya ya. Harimau mengangguk-angguk tanda setuju. Kancil diam sebentar seperti ragu-ragu. Dipandangnya ular itu. Tuanku raja, maafkan hambamu yang tak taat ini. Sebetulnya hamba tak menginginkan Paduka kecewa, tapi apa boleh buat? Setelah selesai menyembah-nyembah, Kancil memandang harimau. Kancil berlaku seperti itu cukup lama. Agak kesal juga harimau dengan tingkah Kancil, tapi diam-diam ia percaya apa yang ditemui Kancil memang ikat pinggang keramat. Pesanku, perlakukanlah ikat pinggang ini dengan baik-baik. Jangan sampai kotor, apalagi tergores, agar tidak terjadi sesuatu. Berdoalah sebelum mencobanya. Lalu, dengan sangat hati-hati, Kancil mundur perlahan-lahan. Harimau memperhatikannya dengan heran. Kira-kira kenapa ya Kancil kok mundurnya perlahan-lahan? Takut ketahuan. Sepeninggal Kancil, harimau bersiap-siap mengangkat ikat pinggang keramat itu. Harimau membacakan mantra seperti apa yang diajarkan oleh Kancil itu. Mantra apa itu? Mantra. Pasti biar sakti ya. Betul. Tingkahnya persis seperti Kancil yang sedang membacakan mantra tadi. Setelah membacakan mantra, harimau mengangkat ular itu yang sedang bergelut itu. Ular bangun karena terkejut, mengira dirinya dalam bahaya. Dan apa yang kira-kira dilakukan ular itu terhadap harimau karena terkejut? Pasti giginya. Betul. Harimau digigit oleh ular itu sehingga harimau Wah, kasihan nanti. Kira-kira apa pelajaran yang dapat dipetik dari dongeng tadi anak-anak? Jangan mudah percaya sama Kancil. Betul. Kancil bohong. Betul. Jadi kalian tidak boleh. Betul juga, tapi tidak boleh dengan membohongi orang lain. Ya. Kalau mau menyelamatkan diri sendiri, boleh. Sekian yang dapat
Ibu minta